Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ya, tidak ada yang sakit? Tidak. Baik. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa agar diberi kelancaran dan juga manfaat ilmunya. Berdoa mulai. Doa selesai. Nah, selanjutnya Bapak akan mengecek kehadiran kalian. Jadi Bapak mengetahui apakah teman kalian ada yang tidak masuk ataupun yang lainnya. Baik, yang pertama Aul. Ya, hadir Pak. Habib. Hadir Pak. Muzaki. Hadir. Sulis. Hadir. Ya. Hadir semua ya. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak tahu hari ini kita akan belajar apa? Tidak tahu. Belum tahu Pak. Kok bisa belum tahu? Nggak belajar tak? Tidak Pak. Oh. Main game. Waduh, tengah game Bermain. terus ini Pak. Jadi besok lagi itu kalau mau ada pelajaran itu enaknya malamnya dipelajarin dulu, dibaca-baca. Jadi nanti ketika gurunya menjelaskan itu kalian lebih paham dulu daripada teman-temannya. Kan enak kelihatan pintar gitu deh teman-teman. Asik. Ya. Ya, baik anak-anak. Jadi Bapak sedikit menjelaskan pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang globalisasi. Jadi kita akan mengetahui globalisasi di sekitar kita. Gitu. Dan untuk yang pertama di sini Bapak akan membagikan teks. Nanti kalian baca dengan seksama, dibaca dengan teliti, dipahami. Karena nanti Bapak akan menanyakan sesuatu kepada kalian. Nah, ini teksnya Bapak bagi terlebih dahulu. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Dipahami, dilihat langkah-langkahnya. Sudah? Sudah. Sudah. Ya, baik. Jadi di sini Bapak akan menjadikan kalian berkelompok. Nah, di sini kan ada 4 orang. Ya. Nah, Maulana dengan Habib menjadi kelompok 1, terus Muzaki dan Sulis menjadi kelompok 2. Baik Pak. Nah, tadi kan kalian sudah membaca teks. Tahu di situ ada teks apa? Tahu Pak. Eksplanasi. Nah, teks eksplanasi. Nah, jadi Bapak kan sudah membagi kalian kelompok. Ya. Nah, tugas kalian nanti tuliskan dengan kelompok kalian tentang langkah-langkah untuk membuat teks eksplanasi. Ya, ditulis nanti pada akhir pertemuan dikumpulkan. Begitu. Oke? Ya, Ya, baik Pak. Oke. Terus di sini Bapak akan menampilkan video. Nah, ini kesukaan kalian kan? Ya. Ya. Kartun nih. Video nih. Oh, tentunya ini bukan video kartun, ini video buat pembelajaran. Oh. Jadi diperhatikan dengan seksama ya. Ya, Pak. Ya. Ya, enggak? Ya, ada Pak. Dengeran? Kurang Dengeran? Sebentar. Tuh. Oh, udah paling keras kok ini. Ya, makanya jangan kami ya. Dengeran. Ya. Berapa menit nih Pak video? Sekitar 5 menitan. Ya.
Sudah ya? Ya, sudah Bapak. Ya. Tadi kan sudah Bapak tampilkan videonya. Nah, dari video tadi kalian tahu apa yang dapat diambil dari video tersebut? Ada yang bisa menyebutkan? Saya Pak. Ya. ASEAN merupakan komunitas dari sebuah negara Asia. Oh iya. Ada lagi? Saya Pak, Hmm. peran Indonesia dalam pembentukan di bidang politik, kerjasama bidang politik, sosial dan budaya. Ya. Sudah? Ada lagi? Tulis? Bapak. Ya. Baik. Jadi dalam video tadi itu menjelaskan tentang negara-negara yang tergabung di ASEAN yang pertama. Nah, di situ Indonesia adalah salah satunya. Terus di situ juga menjelaskan kerjasama Indonesia dengan negara-negara yang ada di ASEAN dalam bidang sosial politik, budaya, dan juga tadi ada olahraga. Untuk di bidang olahraga tadi ada ASEAN Games, yang mana itu adalah sebuah ajang kompetensi dalam bidang olahraga di negara-negara yang tergabung dalam ASEAN. Di situ Indonesia turut ikut andil besar lah. Terus di bidang politik tadi ada KTT, konferensi tingkat tinggi, yang juga Indonesia turut andil di dalamnya. Nah, terus tadi Bapak menyuruh kalian untuk menuliskan langkah-langkah teks eksplanasi, apakah sudah dikerjakan? Belum. Ya, Bapak kasih waktu sekitar 5 menit untuk mengerjakan. Silahkan. Mari. Nyatu kamera. Langkah-langkah. Ya, langkah-langkah. Tentang teks eksplanasi. Urutan seberapa tiga? Urutan seberapa tiga? Terakhir, interpretasi. Interpretasi. Rotasi. Sudah? Udah. Ya. Sudah Bapak. Baik. Kalau sudah dikumpulkan. Terima kasih hasil kerjanya sudah mengumpulkan. Nah, di sini Bapak akan sedikit menjelaskan tentang teks eksplanasi. Bisa diperhatikan. Yang pertama, teks eksplanasi. Teks eksplanasi yaitu sebuah teks yang dikembangkan berdasarkan kaidah ilmiah. Teks ini bertujuan menjelaskan sebuah fenomena fisik, baik itu sosial, alam, dan budaya. Terus struktur teks eksplanasi sendiri yaitu yang pertama ada pernyataan umum, kedua ada hubungan urutan sebab akibat, kemudian yang ketiga yaitu ada interpretasi. Ya. Terus untuk dalam kaidah penulisan bahasanya yaitu teks eksplanasi, yang pertama isi teks itu bersifat faktual. Jadi teks eksplanasi itu tidak tidak sastra, tidak berandai-andai, tapi sesuai fakta, faktual, sesuai apa yang ada. Terus kemudian yang kedua yaitu menggunakan banyak konstruksi sebab akibat. Jadi seandainya
sebabnya apa, akibatnya apa. Akibat dari gunung meletus lah, berarti Erupsi. ya akibatnya gunung meletus, masyarakat menjadi mengungsi, ya kan, kayak gitu akibatnya. Terus menggunakan kata ganti berupa benda, seperti ada demonstrasi, banjir, gempa, seperti itu. Terus yang keempat ada banyak terdapat kata kerja pasif. Yang kelima terdapat istilah-istilah teknis atau ilmiah sesuai dengan apa yang dibahas. Terus yang keenam yaitu menggunakan kata kopula, seperti adalah dan merupakan. Ya baik. Terus untuk selanjutnya anak-anak, jamnya masih lama ya. Sudah pengen istirahat kan? Belum. Iya bapak. Iya. Belum gitu. Ini tinggal sedikit lagi. Baik. Tinggal sedikit lagi. Nah, yang terakhir yaitu kita hidup di dunia ini tidak luput dari adanya sebuah sumber listrik. Ya. Ya. Di sini Bapak ingin bertanya kalian, di sekitar kalian di sini benda-benda yang membutuhkan energi listrik apa saja contohnya? Kipas, angin, Ya, Lampu ini terang. ya ada lagi? Meksiko, Ya. Magicom. Nah, terus di sini ada salah satu contoh. Kalian bisa menyebutkan contoh cara menghemat listrik? Saya Pak. Ya, Semisal lampu kita nyalakan saat malam hari, ya, terus pada bangun tidur pagi hari kita matikan. ya. Ada lagi? Saya Pak. Iya, lagi. Saat ingin nonton TV, di tombol TV-nya kalau mau pergi jangan lupa dimatikan. Terima kasih, Muzaki. Jadi cara untuk menghemat listrik. Kenapa sih kita kok perlu menghemat listrik? Yang pertama, karena sumber energi itu yang pertama ada dua, ada yang dapat diperbarui, ada juga yang tidak. Yang tidak dapat diperbarui, contohnya seperti matahari, energi panas, ya pemberian dari Tuhan. Terus ada air, ada oksigen, itu yaitu yang tidak dapat diperbarui. Nah, terus yang dapat diperbarui itu seperti contohnya listrik tadi. Nah, hal-hal yang dapat diperbarui tentunya akan menguras banyak uang. Iya. Biaya. Jadi kita harus pintar-pintar menghemat. Seperti yang sudah disebutkan tadi Muzaki, salah satu contohnya yaitu dimatikan apabila tidak digunakan. Jadi kita hanya memakai seperlunya saja. Jangan sampai kita meninggalkan rumah, meninggalkan kamar dengan keadaan kipas yang masih menyala, lampu yang masih menyala, seperti itu. Jadi kita harus pandai-pandai menghemat listrik ya di situ. Karena semakin kita menghemat listrik, kita juga semakin menghemat uang. Menghemat uang kita bisa menjadi Kaya. kaya. Nah, seperti itu. Baik anak-anak, untuk pembelajaran di hari ini apa kalian sudah paham semua? Pak. Ya, alhamdulillah kalau kalian sudah paham. Untuk tugas di rumah, Bapak berikan yaitu tadi kalian kan sudah melihat video yang menayangkan kerjasama Indonesia dengan negara-negara yang ada di ASEAN seperti itu ya. Ya. Nah, Bapak ingin kalian menuliskan bentuk-bentuk kerjasama di dalam bidang sosial, politik, dan juga budaya untuk pekerjaan rumah kalian. Begitu ya. Baik Bapak. Di sini ada yang bisa menjelaskan kembali apa saja yang sudah kita pelajari pada pertemuan kali ini. siapa? Ya, Yang pertama tadi belajar tentang teks eksplanasi. ya, Terus yang tadi belajar mengenai cara menghemat listrik. betul. Terus satu lagi, Kerjasama. kerjasama ASEAN. Baik. Dengan kalian bisa mengingat apa yang kita pelajari tadi, Bapak rasa kalian sudah paham.
Jangan lupa tugasnya tadi dikerjakan. Iya apa Pak tugasnya tadi Pak? Ya, tugasnya Iya. lupa dah. Lupa. Tugasnya tadi yaitu kalian menuliskan bentuk-bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara yang ada di ASEAN. Nah, itu dalam bidang sosial, politik, budaya. Seperti itu. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Tetap semangat dalam belajar ya. Ya. Mumpung masih muda, nanti kalau sudah tua itu mau belajar itu malu, nggak enak gitu ya. Ya. Meskipun padahal kita belajar itu nggak ada waktunya, nggak ada batasnya. Tapi untuk masih muda, masih ada sarana prasarana, tetap semangat, jangan putus asa, Ya. Ya. jangan jadi beban keluarga. Iya. Ya. Sebelum kita akhiri, kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapat sedikit banyak bisa bermanfaat untuk masa depan. Amin. Amin. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pelajaran pada pertemuan hari ini bisa berjalan lancar. Dari Bapak ada kurang lebihnya mohon maaf. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.